Kasus pertama pasti berkesan ya, Bom Bali 1 itu saya sangat berkesan karena saya baru sekolah dan benar-benar sesuatu yang baru bagi saya untuk bertemu dengan ahli-ahli forensik dunia dan bekerja dengan 204 jenazah waktu itu, dan tim forensik kita tuh baru 4 orang dan saya cewek sendiri gitu. Halo Sobat Polri, saya Okta. Selamat bergabung bersama saya dalam podcast perdana Polri Sine Jateng. Aku sedulurmu. Nah Sobat Polri, dalam podcast perdana kali ini telah hadir bersama saya narasumber yang istimewa, yaitu Kombes Pol Dr. Sumihastri Purwanti DFM SPF. Wah, ini sudah terlihat sepak terjang beliau yang gemilang dari titel yang tercantum ya Sobat Polri ya. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Sehat selalu ya dokter ya. Salam sehat. Salam sehat. Nah Sobat Polri, dalam beberapa menit ke depan akan saya kulik secara tuntas siapakah beliau ini, bagaimana sepak terjang beliau, suka duka, dan tentunya edukasi untuk kita semua ya dok ya. Iya. Untuk awal-awal nih dok, tak kenal maka tak sayang ya dok ya. Berkenan saya bacakan terlebih dahulu secara singkat siapakah Dr. Hastri ini. Beliau lahir di Jakarta Agustus 1970. 1997 lulus S1 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan 1998 langsung mengikuti sekolah perwira prajurit karier Polri. Benar ya Ibu ya? Dan hingga sekarang berarti 23 tahun telah mengabdi menjadi anggota Polri ya Ibu ya. Padahal saya saja baru 25 tahun Sobat Polri. Kemudian dokter, tidak hanya itu, 2002 hingga 2005 menempuh jenjang S2 bidang studi kedokteran forensik di Undip. Dilanjutkan langsung S3 di Universitas Erlangga, cum laude dokter ya. Itu tahun 2012 sampai tahun 2014. Wow, hebat sekali dokter, respect sekali saya sama kepada dokter ini. Perjuangannya beliau ini baru awal opening, sudah banyak hal yang ingin saya kulik dari Dr. Hastri ini, dokter izin. Dan mungkin sedikit diceritakan Dr. Hastri, bagaimana karirnya Dr. Hastri ini, kemudian tentang Dr. Hastri hingga hobi, bagaimana dokter? Siap. Ya kebetulan saya lahir dari keluarga biasa aja, dan waktu lulus dokter saya mikir mau kerja di mana nih, dan pengen kerja yang pasti disiplin, jadi saya masuk bergabung di SPAPK Polri. Dan waktu tes psikologi ya arahnya ternyata di kepolisian. Dan seneng waktu ditugaskan pertama di Poltabes, diajak sama Kasat Reskrim ke TKP pembunuhan. Setelah itu rasanya ada sesuatu yang memanggil ya. Jadi karena Kasat Reskrimnya bilang kalau mau spesialis lebih tinggi lagi ilmunya, belajar ilmu forensik Mbak, karena dibutuhkan oleh Polri. Nah dari situ saya langsung mendaftar dan didukung oleh Mabes, dan nilai agak aneh karena kan perempuan poluan, dan ternyata saya pertama kali itu jadi dokter forensik poluan. Wah, pertama ya dok ya. Sampai waktu itu ingat juga Kapolda sampai menanyakan, bener nih serius gitu, seperti itu. Dan setelah saya melahirkan anak kedua tahun 2002, saya langsung sekolah spesialis forensik di Undip. Setelah itu terus lanjut. Sampai hampir seluruh kejadian bencana di Indonesia saya terlibat. Kiprah dokter ini berarti besar sekali di bidang forensik, dan tadi berarti poluan pertama ahli forensik di se-Indonesia ya dokter ya, benar ya dokter ya? Dan ternyata saya ngambil S3, media itu bilang sekarang dokter poluan forensik satu-satunya di Indonesia. Hebat sekali Sobat Polri. Belum ada yang sekolah lagi untuk S3 kan. Oh wow. Dan mungkin boleh sharing kepada kami dokter, sepak terjang dokter di bidang tersebut, gambaran mungkin tentang forensik, dan saya dengar itu forensik dengan autopsi berbeda ya dokter ya, mungkin bisa dibantu beberapa ada Sobat Polri yang masih awam terhadap hal tersebut dokter. Jadi saya itu spesialis forensik ya, atau saya menggunakan ilmu kedokteran forensik. Itu adalah ilmu kedokteran yang dipergunakan untuk kepentingan peradilan atau untuk gunanya untuk penegakan hukum juga. Selain memang untuk memeriksa jenazah, kita juga ada forensik klinik untuk membantu korban-korban dari kekerasan rumah tangga, bahkan sekarang kekerasan seksual meningkat, bukan hanya perempuan aja, terhadap anak-anak juga. Iya, benar.
Dan di situ memang masyarakat harus tahu, jadi domainnya kedokteran forensik itu nggak hanya otopsi aja loh. Kita juga bisa memeriksa misalnya ini betul nggak, misalnya ada video atau foto yang dikira legal atau lebih rinci berarti ya, kita periksa nanti yang diduga ada di dalam foto atau video, identifikasinya bagaimana. Itu kan anatomi tubuh, itu lari ke kedokteran forensik juga. Dari CCTV, memang dia itu ternyata penyidik nggak bisa mengungkap ya, ternyata dia pencuri kendaraan motor, tapi dari CCTV kita lihat, oh ya memang dia ciri-cirinya ini, misalnya tangannya lebih panjang atau ada bekas tato, karena saya pernah menangani kasus itu. Jadi dia tidak bisa mengelak kan gitu, walaupun kelihatan dari atas gitu, itu bisa dituangkan di visum et repertum sesuai permintaan polisi. Itu kan masuk ke alat bukti jadi. Rumit tapi tepat ya dokter ya berarti ya untuk forensik sendiri itu. Dan memang sebelum kita periksa dari laboratorium forensik menentukan juga ini asli atau tidak foto atau video tersebut. Jadi sebenarnya luas sih kedokteran forensik. Dan memang masyarakat taunya itu untuk meriksa jenazah aja, identifikasi aja. Disitulah memang kita harus cepat-cepat memeriksa, menilai dan mengotopsi jenazah tersebut. Tapi saya sering atau jarang bilang otopsi karena masyarakat takut ya meriksa luar dan dalam tersebut gitu. Kan ini definisi itu benar. Dan untuk ini nih dok, ada trending topik perbincangan hangat yang akhir-akhir ini lagi booming, itu tentang kejadian terbaru lapas kelas 1 Tangerang ya dok ya, itu kita semua sudah tahu. Itu bagaimana penanganannya dokter, mungkin adakah sumbangsi dokter terhadap kasus tersebut dan bagaimana penanganannya? Ya karena saya udah berdinas di Jawa Tengah, saya sempat kemarin 3 tahun sebagai kepala instalasi forensik Rumah Sakit Polpus, jadi rasanya pengennya ke sana gitu kan. Gilanya di sana, tapi teman-teman tim sana udah kuat. Paling kita bantu kalau kesulitan apa, harus diperiksa ini karena memang hampir seluruhnya karena ada luka bakar. Dan kita harus menentukan juga nih luka bakar itu murni karena kebakaran itu atau ada sesuatu lain. Itulah kepentingannya untuk penyidikan dan di kedokteran forensik kan. Jadi harus tahu dan kita harus periksa lengkap gitu. Dan sementara memang identifikasi dulu yang penting, karena tanpa teridentifikasi kan kita nggak tahu apakah dia memang napi yang ada di situ atau karyawan atau penjaga seperti itu. Dimanapun kalau ada jenazah meninggal tidak wajar kan kita harus lihat dulu benar. Siapa sih dia gitu kan. Kalau udah tahu dia kan tinggal bilang penyidiknya, baru penyidik kan cari yang terakhir atau pergi sama dia sebelum dia meninggal itu siapa, kan ketahuan gitu. Kalau belum teridentifikasi memang sulit, seperti kasus lapas ini. Gitu ya dok. Jadi harus jelas, dan memang teman-teman di Jakarta khususnya tim DVI-nya juga sudah mumpuni lah, sudah mapan, dan beberapa kali kita diundang ke luar negeri untuk ngajar loh. Pernah ke luar negeri juga dokter? Sering kalau saya dulu. Contohnya mungkin kemana bisa diceritakan kepada kami? Ya waktu kasus di Australia, kebakaran hutan di Australia waktu di Australia terus baru-baru ini pesawat MH17 di Belanda itu. Sampai ke Belanda juga. Iya, terus pelatihan-pelatihan di Thailand, di Malaysia, di Brunei itu kita memberi pelatihan polisi sana tentang DVI. Memang DVI adanya di kepolisian karena untuk identifikasi manusia kan, domain kita kan polisi sebenarnya kan identifikasi kan tugasnya, termasuk tubuh jenazah ini, manusia ini. Jadi tidak mengidentifikasi rangka mobil atau apa, manusia juga. Kadang kan ditanyain tuh teman-teman, kenapa sih DVI harus di kepolisian? Lah memang tugasnya polisi untuk identifikasi. Iya, masuk akal dokter. Benar sekali. Dan mungkin apakah ada kejadian-kejadian lain nih dokter, mungkin seperti bom Bali atau kejadian lain yang paling berkesan lah untuk dokter, itu seperti apa, yang mana dokter? Ya kejadian kasus pertama pasti berkesan ya, bom Bali 1. Saya sangat berkesan karena saya baru sekolah dan benar-benar sesuatu yang baru bagi saya untuk bertemu dengan ahli-ahli forensik dunia dan bekerja dengan 204 jenazah waktu itu, dan tim forensik kita tuh baru 4 orang dan saya cewek sendiri gitu. Jadi ya itu sangat berkesan, dan setelah itu terus semua kasus berkesan sih, jadi karena berbeda-beda penanganannya. Ada yang
jenazahnya banyak, tapi tidak bisa teridentifikasi karena meninggal semua satu keluarga, kan nggak bisa dibandingkan. Tapi kalau misalnya di Palu gempa itu ya. Kalau misalnya hilang semua seperti itu, dokter, apakah tetap ada kemungkinan untuk bisa teridentifikasi atau bagaimana? Susah, kayak Adam Air jatuh kan di Sulawesi Utara kan hilang sampai sekarang. Terus tenggelamnya kapal di Danau Toba sampai sekarang kan juga hilang. Saya nunggu 10 hari di pinggir Danau Toba, nggak ada tuh yang keluar jenazahnya. Berhari-hari berarti meninggal. Jadi kan ya itulah yang kadang kita juga harus mengerti dan menerima kalau seperti itu, tidak ada jenazah ya kita tidak bisa mengidentifikasi. Iya dokter. Kalau di gempa di Palu atau tsunami itu satu kota kan seluruh, kita nggak bisa bandingkan karena keluarganya juga ikut meninggal dan akhirnya kita kubur massal aja. Seperti itu, paling kita mendata berapa sih sesungguhnya korban yang meninggal dunia di daerah yang terjadi bencana itu. Jadi begitu tuh Sobat Polri tentang DVI yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hastri. Dan Dr. Hastri, untuk first impression sendiri nih, pastikan saat pertama kali terjun tadi di kasus bom Bali, bagaimana perasaannya? Mungkin deg-degan atau takutkah? Kalau saya kan mungkin melihat inner body-nya manusia itu darah, pasti sudah sampai ke bawah mimpi itu first impression-nya dokter. Itu kayak gift aja ya, jadi saya ya nggak ada masalah, saya makan tidur ya di kamar jenazah itu 1 bulan gitu kan. Baru gabung dengan tim Densus yang baru waktu itu tahun 2002 di situ, dan bagi saya ya mungkin sama mungkin dengan teman-teman yang masak, jahit, saya meriksa jenazah kan sama tuh. Jadi nggak ada bedanya bagi saya, kan ini pekerjaan sampai seperti itu ya dokter ya. Iya, ya nggak masalah. Kan sering ditanya kalau pulang mimpi-mimpi nggak. Saya paling mimpinya ketemu Keanu Reeves kan. Jangan ketemu yang menakutkan gitu dokter ya. Iya. Ada hal mistis seperti itu? Banyak, kalau mistis sering sih. Kalau kasus-kasus yang susah saya kepikiran tuh kadang mereka datang dalam mimpi ngasih petunjuk. Oh, bisa sampai seperti itu ya dokter ya? Mungkin sampai seperti itu. Karena dedikasi dokter yang memang sudah harus menyelesaikan untuk kasus ini, mungkin seperti itu, sampai seperti itu ya dokter. Kan kita ada empati. Saya meriksa, ini kasihan banget kok belum teridentifikasi bagaimana keluarganya. Pasti dia kan pengen dikembalikan di keluarganya juga menanti apakah masih hidup atau meninggal. Itu kan kadang beberapa kasus datang dalam mimpi kan. Ada missing link-nya langsung Sukhoi, Air Asia itu korban-korbannya tuh datang kasih petunjuk, ini loh nanti saya seperti ini, ternyata besok saya meriksa jenazah cocok itu matching gitu. Berarti gift memang tadi yang disampaikan dokter itu tadi ya dokter ya. Kemudian ilmiah ya, tapi kan tetap aplikasinya ilmiah. Tetap ada ilmiah, tapi memang tadi gift dari bakat dokter sendiri mungkin sepertinya ya dokter ya, untuk terjun langsung ke dunia DVI ini ya dokter. Apakah ini passion dari awal atau berarti cita-cita dari awal ingin menjadi dokter dan polisi ya dok? Saya cita-cita jadi pramugari dulu. Jauh sekali Sobat Polri dari pramugari hingga menjadi seorang dokter DVI bahkan ya dok ya. Lulus SMA tuh saya daftar mau jadi pramugari tapi nggak disetujui Bapak saya suruh terus saya terima di kedokteran. Kemudian nih dok, ada poin menarik lainnya itu, ini saya sudah memegang catatan mengenai buku-buku yang telah diterbitkan oleh Dr. Hastri. Mungkin bisa saya bacakan terlebih dahulu ya dok. Tahun 2013, buku mengenai dari bom Bali hingga tragedi Sukhoi, keberhasilan DVI Indonesia dalam mengungkap berbagai kasus. Kemudian 2014 ada ilmu kedokteran forensik untuk kepentingan penyidikan. 2016 ada mengenal DNA, bahkan sampai ke DNA ya dok. 2017 ada kekerasan pada anak dan wanita, perspektif ilmu kedokteran forensik, dan ini yang terbaru nih Sobat Polri. Kekerasan seksual pada perempuan, solusi integratif dari forensik klinik. Nah ini dokter, ini menarik sekali nih. Kalau point of view saya ya dok ya, dokter ini tidak hanya bekerja sebagai anggota polisi, namun ibu rumah tangga. Bagaimana dokter mengatur waktunya untuk menyempatkan menulis buku-buku yang berbobot seperti ini dokter? Ini kan pasti tidak mudah ya kan dokter ya? Ini kan buku saya tulis waktu saya jadi kepala rumah sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang. Dan saya waktu itu mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Dan saya mengimplementasikan ada kegiatan forensik klinik untuk menolong kasus-kasus korban kekerasan wanita dan anak, khusus korban perkosaan. Karena saya sering banget menerima atau memeriksa kasus-kasus khususnya di Jakarta
Si korban ini sudah diperkosa, nggak tahu, hamil, terus melakukan aborsi, terus malah ditangkap polisi. Oh bisa seperti kan itu dia ya? nggak tahu. Dan ternyata dia aborsi tempat ilegal kan? Kan kasihan, sudah jadi korban perkosaan, terus ditangkap polisi. Di beberapa kasus di Jakarta kan, karena saya yang meriksa, saya melakukan visum, jadi saya juga akhirnya membela korban ini dan menjelaskan, dan dia bingung kan mau kemana lah. Sebenarnya di undang-undang untuk kekerasan perempuan dan anak itu sudah ada. Jadi memang bila dimungkinkan dia korban perkosaan dan hamil, itu bisa diberi obat untuk tidak hamil. Bisa gitu. Seperti itu ya dokter. Dan kalau memang dia seperti kasus yang terjadi beberapa waktu di Rumah Sakit Bayangkara, misalnya dia hamil dan ternyata dia anak kebutuhan khusus kan nggak tahu. Sampai 2 bulan ya dengan izin keluarga, penyidik dan dokternya akhirnya mau. Bayangkan anak 12 tahun, 12,5 tahun kebutuhan khusus itu hamil, dia nggak tahu diperkosa baik. Kalau dia sampai melahirkan kan kasihan juga. Dan akhirnya waktu itu sempatlah, makanya oleh karena itu saya menginginkan korban-korban ini datang ke Rumah Sakit Bayangkara. Di seluruh kota ya di Indonesia kan sudah banyak, jadi korban terlindungi, penyidik juga bisa datang, PPA untuk menolong, menerima aduan, jadi korban tidak kesana kemari. Bila butuh pemeriksaan kandungan, dokter kandungannya ada. Bila butuh psikolog, psikiater itu ada semua berarti ya dokter. Dan terakhir, setelah saya banyak kasus korban-korban pedofilia yang di luar anak-anak itu, pelaku ditangkap kan sama kita, sama polisi ya. Korbannya diapain? Dibiarin kan? Nggak ada pelanjutan trauma healingnya, bagaimana? Kan kasihan. Bahkan anak-anak ini nanti bisa jadi predator. Padahal itu kan tidak hanya fisik, namun psikis juga ya dokter ya? Iya, jadi saya ingin Rumah Sakit Bayangkara ini yang saya tuangkan di buku akan terus berkelanjutan menolong korban-korban ini. Karena kan selama ini ternyata setelah dia selesai kasusnya ya, kedua satu pelakunya ketangkep, anak-anak ini nggak ada yang ngurus loh. Iya benar. Kan nggak ada yang ngurus lah dia. Saya melakukan pertanyaan atau tanya jawab dengan pelaku-pelaku itu, ternyata dia dulu juga korban dari perkosaan. Oh banyak yang seperti itu. Nah saya jadi bayangin nanti anak-anak ini akan bisa terjadi loh. Jadi pelaku kalau tidak kita bantu. Iya dokter. Maka saya tuangkan di buku ini bagaimana semuanya komplit. Ya harus bagaimana gitu, dan penanganannya yang komprehensif seperti itu. Sobat Polri, ini terbaru nih sebenarnya, perlu dicatat. Jadi untuk korban-korban semuanya pasca itu trauma healing dan lain-lain sebenarnya tidak ada yang dibiarkan, tapi Polri sebenarnya sudah mempunyai semua tempat untuk trauma healingnya dan lain-lainnya. Kita semua sudah siap ya dokternya. Ya Sobat Polri, ini perlu dicatat karena ini penting sekali awareness dari kita ya, Ibu dokter ya. PPA dari Polda Jawa Tengah udah tahu nih harus kemana. Nah kemudian ini Bu, terkait dengan tadi yang masih dalam konteks yang kita perbincangkan, pemerkosaan sendiri itu kan masih banyak stigma di luar. Itu dikarenakan perempuannya lah yang menggunakan pakaian minim, pakaian terbuka, padahal kan faktanya tidak hanya terjadi pada perempuan yang berpakaian minim, namun tertutup bahkan berkerudung, berjilbab seperti itu ya dokter ya? Bisa ya, bahkan laki-laki juga sekarang kan. Laki-laki pun menjadi korban. Makanya iya dokter, disitulah seperti yang di luar negeri forensiknya bagaimana. Korban jadi jangan merasa takut, malu karena dia jadi korban gitu loh. Jadi kita memang harus dari diri sendiri harus sadar dan aware terhadap diri dan lingkungan untuk mengurangi efek-efek dan dampak-dampak seperti itu ya dokter ya. Ini bagus sekali Sobat Polri. Kemudian nih dokter, ini yang penting untuk saya tanyakan. Dengan banyaknya kiprah dokter dalam berbagai bidang di kedokteran, khususnya di kepolisian, apakah ada support dari keluarga atau bagaimana dokter? Oh iya, tanpa support keluarga saya nggak bisa mungkin sampai di sini. Kiprah saya, tugas saya, dan ya alhamdulillah disupport, dan anak-anak udah kuliah juga dan baik-baik semua, maksudnya nggak ada masalah gitu. Karena kan waktu dokter pasti padat sekali ya dokter ya? Iya, tapi semua support. Waktu saya sering sekolah, tugas itu mungkin setahun dihitung 3 bulan di rumah kali ya. Yang 8 bulannya di luar gitu. Wow,
Takjub ini Sobat Polri. Kemudian nih sebelum menuju akhir dokter, untuk impian terdepan Dokter Hastri sendiri apa nih kalau saya dan Sobat Polri boleh tahu? Impian, iya. Untuk kedepannya, boleh apa saja dokter? Keluarga tetap baik-baik. Amin. Anak-anak saya bisa mencapai cita-citanya. Iya. Dan saya memang punya mimpi, saya pengen jadi Kabasarnas perempuan pertama. Amin dokter, saya doakan. Anak-anaknya apakah menuju ke jurusan seperti dokter juga di VF forensik? Calon dokter, tahun depan dokter. Yang nomor 2 masih perempuan kuliah di teknik di ITB. Wow. Keren nih Sobat Polri, jadi satu keluarga ini perlu kita contoh Sobat Polri, harus tetap semangat ini. Kemudian nih dokter, terakhir, sudah menuju terakhir Sobat Polri, padahal sepertinya saya masih banyak baru deh masih banyak yang ingin saya tanyakan loh. Nah ini sebelum kita mengakhiri podcast dokter, boleh disampaikan mungkin sepatah dua patah kata, motivasi atau pesan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Sobat Polri yang sudah join podcast ini dokter. Ya kalau saya sendiri, saya tidak mau berhenti untuk belajar dan menolong sesama, udah itu aja. Dan biarkan energi positif itu ngalir ke kita dan keluarga kita, itu aja. Wow. Karena ternyata memang tanpa disadari dengan keikhlasan kita menolong itu ternyata kembali ke kita dan keluarga kita. Feedbacknya ada, rasa gitu ya dokter. Ya itulah keikhlasan yang sesungguhnya tanpa kita minta. Bagus sekali Sobat Polri. Dokter, tidak terasa ternyata sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak Dokter Hastri atas waktunya telah berkenan hadir di momen berharga, momen perdana podcast dokter. Saya sungguh bahagia ini perdana sudah mendapatkan narasumber yang gemerlang seperti beliau, wanita hebat di Indonesia loh ini, satu-satunya loh di VI kedokteran kepolisian dokter ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dokter atas waktunya. Dan Sobat Polri, sudah cukup puaskah dengan kehadiran Dokter Hastri hari ini, atau masih penasaran apalagi yang akan kita kulik selanjutnya? Banyak kasus. Banyak tentunya. Ditunggu ya Sobat Polri ya. Thank you for join. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Boleh bersama saya Dokter Hastri, Polisi Jateng. Polisi Jateng. Iya, aku sedulurmu. Terima kasih dokter.